Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Iblan Marfarinowo dari kelas 9B akan menjelaskan tentang materi asam basa. Nah, teman-teman, materi ini akan menjadi topik utama dalam kegiatan literasi IPA hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025. Boleh teman-teman lihat dulu atau ingin mencatat atau screenshot? Oke teman-teman, sekarang yang pertama kita pelajari adalah derajat keasaman atau pH sebuah larutan. Tingkat keasaman lazim dinyatakan dalam skala pH. Skala ini berkisar 0 sampai 14 dengan ketentuan larutan yang memiliki derajat keasaman atau pH kurang dari 7 disebut larutan asam. Larutan yang memiliki derajat keasaman atau pH lebih dari 7 disebut basa. Dan larutan yang memiliki derajat keasaman atau pH sama dengan 7 disebut netral. Dan air netral contohnya adalah minuman atau air mineral yang bisa kita minum sehari-hari. Lanjut ke sifat-sifat larutan asam dan basa. Seperti namanya, larutan asam memiliki rasa yang masam. Contoh cairan atau larutan asam adalah jeruk. Ya, perasan jeruk salah satu larutan asam. Memiliki pH kurang dari 7 serta memerahkan lakmus. Nah, bagian memerahkan lakmus dan membirukan lakmus ini akan saya jelaskan di bagian sini. Kita jelaskan dulu di basa. Larutan basa memiliki rasa yang pahit. pH-nya lebih dari 7 serta membirukan lakmus. Contoh larutan basa adalah larutan air sabun. Di sini saya memiliki tips untuk kalian lebih mudah untuk menghafalkan asam dan basa. Jika larutan asam itu memerahkan lakmus, basa membirukan lakmus. Di sini ada B berarti biru, asam, M berarti merah. Lanjut ke indikator asam basa. Di sini terdapat yang pertama itu indikator kertas lakmus. Di sini terdapat lakmus merah dan lakmus biru. Jika lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan asam, warnanya akan tetap merah. Dan jika lakmus biru dicelupkan ke larutan asam, warnanya akan berubah menjadi merah. Ini yang saya maksud. M sama dengan merah, B sama dengan biru. Lanjut. Jika lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan basa, akan berubah menjadi biru. Lalu jika lakmus biru dicelupkan ke larutan basa, akan berubah atau akan tetap warna biru. Lalu di sini larutan netral, jika dicelupkan ke lakmus merah, akan berubah menjadi merah atau ungu. Begitu juga ketika lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan netral, warnanya akan menjadi biru atau ungu. Lalu di sini saya menuliskan juga beberapa indikator alami yang dapat menentukan larutan itu asam atau basa. Ini terdapat ekstrak bayam, itu jika diteteskan ke dalam sebuah larutan asam, larutan tersebut akan berubah menjadi merah. Jika dicelupkan atau diteteskan ke larutan basa, akan berubah menjadi biru. Jika dicelupkan ke larutan netral, akan menjadi merah. Begitu juga seterusnya. Nah, teman-teman, nanti di hari Kamis kita akan melakukan percobaan indikator asam basa menggunakan kertas lakmus, yaitu lakmus merah dan lakmus biru. Lalu sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman merasa excited dan merasa ini akan berguna ke depannya. Sampai ketemu di literasi hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kita akan memahami tentang apa sih meteran pH itu. pH meter atau meteran pH adalah alat yang digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan. Seperti yang dijelaskan teman saya tadi, nilai pH menunjukkan seberapa asam atau basa suatu zat dengan skala dari 0 sampai 14. pH di bawah 7 berarti asam, pH 7 berarti netral, dan pH di atas 7 berarti basa atau alkalis.
Gimana sih cara kerja pH meter itu? Cara kerja pH meter ini cukup menarik loh. Alat ini menggunakan elektroda kaca yang sensitif terhadap ion hidrogen di dalam larutan. Ketika elektroda dicelupkan, akan muncul perbedaan tegangan listrik yang kemudian diubah menjadi angka pH di layar. Apa saja keuntungan pakai pH meter? Keuntungan menggunakan pH meter dibanding kertas lakmus adalah hasilnya lebih akurat dan cepat. pH meter banyak digunakan di berbagai bidang, seperti laboratorium, pertanian, industri makanan, sampai perikanan. Karena mengetahui pH sangat penting untuk menjaga kualitas produk atau lingkungan di sekitarnya. Seperti di foto, ada foto di mana pH meter digunakan untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasahan tanah di sekitar lingkungan. Dan di bawahnya, ada foto ketika pH meter digunakan dalam industri makanan. Kesimpulannya, pH meter adalah alat yang penting untuk mengukur tingkat keasaman atau kebasahan suatu larutan secara akurat dan cepat. Alat ini membantu kita memahami kondisi kimia dalam berbagai bidang, seperti laboratorium, pertanian, dan industri, hingga perikanan, sehingga hasil pengukurannya lebih tepat dan terpercaya.